Pemerintah Indonesia akhirnya resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Kebijakan baru tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan minyak goreng kemasan, namun dengan harga sangat mahal. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter dari sebelumnya Rp11.500 per liter. Ironisnya, sebelum kebijakan baru dikeluarkan, keberadaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi lenyap dari pasaran. Akibatnya banyak warga harus antri untuk membeli walaupun pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan untuk menstabilkan harga dan pasokan sejak Januari lalu. Kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap. Dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri, maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Ironisnya, saat pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, pasokan minyak goreng kemasan berlimpah di lapangan. Lalu benarkah ada mafia di balik kelangkaan minyak goreng selama ini? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan sendiri tadi bagaimana pernyataan tegas yang dikatakan ataupun juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahwa negara tidak akan pernah kalah dengan para mafia minyak goreng ini, sehingga berbagai upaya akan dilakukan untuk bisa memberantas para mafia termasuk dengan menggandeng Polri. Dan Senin depan rencananya kita akan bersama-sama mengetahui siapa saja mafia ataupun juga pihak-pihak yang disebut sebagai mafia yang selama ini mengakibatkan kelangkaan ataupun juga harga yang menukik tinggi dari minyak goreng yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk bisa membahas hal itu, nanti kita akan juga berbincang-bincang dengan para narasumber. Yang pertama, saya akan perkenalkan terlebih dulu kepada Anda, narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Beliau adalah Ketua Umum IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Bapak Abdullah Mansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansuri, sehat Pak Mansuri? Alhamdulillah. Ini kabar yang cukup baik melihat kebijakan seperti ini? Baik dan tidak baik. Baik dan tidak baik, nanti kita akan banyak tidak baik ya, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Lalu kita juga akan bisa mendengarkan apa temuan dari YLKI mengenai suara para konsumen, dan juga nanti mungkin bisa ada kebijakan yang diberikan saran, masukan kepada pemerintah. Selaku Ketua Harian YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Bapak Tulus Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tulus Abadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tivi. Malam Mas Tulus. Baik, sebelum Pak Mansuri. Ya, kita mungkin akan mendengarkan Pak Mansuri terlebih dahulu. Pak Mansuri, betulkah kemudian saat ini ketika HET, harga eceran tertinggi dicabut oleh masyarakat, kemudian harga minyak goreng kemasan di pasar melimpah saat ini mencukupi kebutuhan di masyarakat? Untuk kemasan justru sekarang barangnya tidak begitu banyak. Kemasan itu, untuk kemasan banyak barangnya setelah dicabut. Tapi untuk curah itu justru barangnya tidak ada. Baik, minyak goreng curah karena yang minyak di HET. Betul, yang ditetapkan HET-nya oleh pemerintah kemarin. Yang justru setelah dicabut barangnya banyak sekali. Jadi malam diumumkan bahwa kemasan dicabut, pagi itu distributor rame-rame memasukkan ke pasar. Bagaimana bisa Pak Mansuri kalau menurut pengamatan dari rekan-rekan di pasar? Sebenarnya ini sudah kita identifikasi sih. Kalau dibilang bahwa pemerintah tidak akan kalah sama mafia, masalahnya bukan mafianya, tapi lebih besar dari itu. Tapi biarkan teman-teman Satgas Pangan dan KPPU yang menindak. Tapi ini keanehan sekali. HET-nya ada, barangnya tidak ada. Ya. HET-nya dicabut, hari itu juga barang melimpah, walaupun harganya selangit. Baik, nah sudah disinggung oleh Pak Mansuri mengenai peran KPPU nantinya. Langsung saja saya akan undang kehadiran dari Bapak Ukay Karyadi selaku Ketua KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, monggo silakan duduk Pak Ukay Karyadi. Selamat malam, silakan. Baik, Pak Ukay Karyadi, mungkin
bisa langsung dijelaskan karena sejauh ini juga KPPU telah melakukan investigasi, sudah mengetahui apa yang ada di lapangan, bahkan sudah mendapatkan keterangan baik dari pasar, pihak pedagang, distributor dan sebagainya. Bagaimana data-data yang terkumpul sejauh ini sebenarnya mengenai hal ini? Ya, KPPU sudah melakukan penelitian ya semenjak akhir tahun lalu karena ada fenomena lonjakan harga minyak goreng. Kalau minyak goreng naik itu biasa sebenarnya, tapi akhir tahun lalu tuh lonjakannya sangat tinggi. Ya. Nah, KPP waktu itu langsung penelitian dan kami melihat adanya sinyal kartel. Kenapa bisa melihat sinyal kartel? Karena perusahaan minyak goreng ini kan memiliki sumber pasokan dari kebunnya masing-masing. Baik. Tapi ketika naik relatif kompak. Nah, karena kenaikan tersebut juga akhirnya pemerintah ini intervensi HET. Ada kebijakan penetapan harga tertinggi yaitu HET. Tapi ketika ditetapkan HET, seketika minyak goreng menjadi langka. Ya. Jadi problemnya di awal itu adalah kenaikan harga. Ketika harganya dipatok pemerintah, minyak goreng menjadi langka. Nah sekarang HET-nya dicabut, pasokannya jadi lancar lagi. Betul. Berlimpah lagi dan harganya melebihi ketika sebelum HET. Betul. Jadi efektivitas kebijakan HET tersebut jadi tidak efektif ya. Bahkan naiknya harga melebihi sebelum HET. Yang tadinya itu sebelum HET itu paling tinggi itu 20.000. Nah sekarang pasca dicabutnya HET sampai ke 25.000. Nah cuma pemerintah kan ada dua sekarang ya, yang ada HET-nya yang curah minyak goreng 14.000. Itu pun sebenarnya lebih tinggi dibanding HET sebelumnya, ada kenaikan HET. Nah problemnya tadi mungkin sudah dijelaskan juga, kami tadi memerintahkan pada kantor-kantor wilayah KPPU untuk mengecek minyak curah di pasar-pasar tradisional, itu belum lancar. Ya. Dan kalaupun ada tuh harganya berkisar antara 16.000 sampai 20.000. Baik. Ya, artinya tidak sesuai juga dengan HET-nya. Sudah langka, tidak sesuai dengan HET. Nah ini kan sama saja dengan mendorong agar masyarakat membeli minyak goreng kemasan. Di mana harganya sekitar 25.000 per liternya. Seperti itu. Nah ketika dulu aja kami menangkap sinyal kartel karena dia naiknya bersama-sama. Nah sekarang makin kuat sinyal itu. Kenapa? Karena dia ketika kebijakannya dicabut langsung menggelontorkan produknya bersama-sama dengan harga yang sama-sama naik. Tentunya ini kalau tidak ada kesepakatan atau ada yang kode-kode di antara mereka kan susah ya. Bisa kompak begitu seperti itu kira-kira. Ada yang kode-kode, ada yang mengkoordinasi, ada sinyal kartel mengenai hal ini. Nah mungkin dari YLKI Pak Tulus juga bisa berikan tanggapan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mencabut HET untuk minyak goreng kemasan sehingga stok berlimpah. Tapi di sisi lain sekarang juga minyak goreng curahnya yang juga susah ditemui di lapangan ketika kemudian ditetapkan juga oleh pemerintah mengenai HET atau harga eceran tertinggi yang juga naik. Ya pertama dari sisi kebijakan publik saya melihat bahwa selama 4 bulan terakhir masyarakat Indonesia telah dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah di dalam memformulasikan kebijakan tentang minyak goreng ini. Ya pemerintah mencoba-coba dari A ke B, dari B ke C dan ke D dan akhirnya toh tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah karena kemudian ada dua jenis harga ya, harga HET dan harga mekanisme pasar. Nah ini menimbulkan disparitas harga yang berpotensi terjadi anomali-anomali yang juga tidak kalah seriusnya. Misalnya minyak goreng curah bisa diambil oleh kelompok minyak goreng yang premium karena konsumennya merasa terlalu mahal dengan dilepaskannya ke pasar. Hingga akhirnya masyarakat yang berhak atas minyak goreng non-premium atau HET juga kesulitan mendapatkan minyak goreng karena mungkin didorong oleh kelompok yang premium yang harganya terlalu mahal. Baik, Pak Tulus mohon maaf mungkin saya berhenti dulu sampai di poin itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan di poin berikutnya Pak Tulus karena kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, kami akan segera kembali saat lagi pemirsa.